Selamat petang pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Saya Nareswari Lila akan menemani Anda kurang lebih 60 menit ke depan dengan banyaknya informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Tetapi berbeda dari hari-hari sebelumnya, di sore kali ini Update Petang menghadirkan putra-putri muda inspiratif dari ajang Putri Anak Jawa Timur 2026. Kita akan mengenal lebih dekat lagi perjalanan mereka sejak awal mengikuti kompetisi hingga akhirnya berhasil meraih gelar terbaik. Dan di sore hari ini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan tamu-tamu spesial yang sudah kita hadirkan di studio bersama saya. Halo, apa kabar? Hai, baik. Aduh, semuanya cantik-cantik sekali ya. Masih muda, sudah inspirasi sekali untuk kita semua. Dan di sore hari ini mungkin kita akan memperkenalkan satu persatu. Mulai dari sebelah saya, ada siapa ini? Halo, saya Ragil Alvan, Regional Director Putri Anak Remaja Jawa Timur 2026. Oke, selanjutnya. Hai Kak, Angkane Zaldi Azahra from Kabupaten Gresik, and it's an honorable to be your Putri Anak Jawa Timur 2026. Oh wow, luar biasa, jauh-jauh dari Gresik ya berarti ya. Betul, Kak. Mungkin sebelahnya lagi. Thank you. Hi everyone, my name is Vanessa Wijaya Irawan, and I am proudly standing here as your Putri Anak Jawa Timur Pariwisata 2026 from Surabaya. Thank you. Oh wow, luar biasa. Di belakangnya Vanessa, ada siapa ini? Hi everyone, I'm Abigail Marsha Tenggara, and I'm proudly happy and being Putri Anak Jawa Timur 2026 as Putri Anak Jawa Timur Budaya, and I'm from Surabaya. Selanjutnya lagi, di sebelahnya ada siapa? Hi everyone, my name is Cika Davina as a Putri Anak Jawa Timur Pendidikan 2026 from Sidoarjo. Dari Sidoarjo, ini tetangga saya mungkin ya. Mungkin bisa diulangi lagi kali ya, bisa pakai mikrofonnya lagi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Park Bintu Esther. Di sini saya sebagai Putri Anak Lingkungan Jawa Timur 2026. Saya dari Mojokerto. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih sudah memperkenalkan diri, luar biasa sekali, masih muda, semuanya sudah berprestasi. Tapi saya juga penasaran juga pemirsa, mulai dari Kak Ragil di sini ya, karena memang beliau ini adalah yang membawa dan menaungi mereka-mereka ini. Sebenarnya Kak, dari Kak Ragil sendiri proses seleksinya itu seperti apa sih? Proses seleksinya sendiri cukup panjang ya Kak, mulai dari kita seleksi pertama berkas, pendaftaran awal itu, hingga mereka menjadi semifinalis, hingga terpilih menjadi semifinalis, hingga menjadi grand finalist. Seperti itu. Setelah itu ada juga penjurian pertama yaitu preliminary competition, itu meliputi catwalk competition sama pasarela designer. After itu kita juga ada motion challenge, tahun ini ada motion challenge baru di grand final. Oke, dan ini ajangnya sendiri sudah jalan berapa lama? Sebenarnya kalau ajangnya ini sendiri udah hampir 10 tahun, cuma baru dipegang atau dialihkan ke Gong Prada di bawah pimpinan saya itu baru tahun ini, tahun pertama. Oh wow, udah 10 tahun. Dan pasti ada sesuatu yang berbeda dari setiap tahunnya gitu ya? Benar sekali. Apa yang membedakan dari tahun 2026 kali ini? Kalau untuk perbedaannya pasti dari kemasan acara sama finalisnya mungkin ya Kak. Terus untuk seleksi pesertanya juga sangat berbeda karena tahun ini saya ingin benar-benar menemukan anak-anak Jawa Timur yang hebat luar biasa seperti kelima anak ini yang di belakang saya. Dan memang terbukti tahun ini peserta finalis hingga pemenang dari Putri Anak Jawa Timur 2026 sangat upgrade. Seperti itu. Oh iya. Iya. Nah, itu yang membedakan mulai dari upgrade-ditasnya itu dari apa? Apakah memang seleksi dari awal yang sudah berbeda atau mungkin kriterianya yang dicari memang berbeda atau seperti apa Kak Ragil? Kalau untuk kriterianya tetap sama ya Kak. Maksudnya kita pilih yang pintar, terus anaknya juga cantik, memiliki ciri khas sendiri. Mungkin pembedanya dari pelaksanaan dan waktunya saja ya. Jadi kalau untuk pelaksanaannya itu kalau dari tahun ke tahun hanya 1 hari full. Kalau kita lumayan berhari-hari seperti itu. Karena gitu. Iya, karena saya ingin benar-benar mengenal lebih dekat dengan mereka dan ingin lebih tahu seperti apa mereka, seperti apa keluarga mereka. Karena kan mereka masih anak-anak. Jadi mereka harus tetap di bawah bimbingan orang tua seperti itu. Jadi saya harus mengenal orang tuanya juga, anaknya juga seperti itu. Oke, selanjutnya pemirsa, mungkin masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya akan tanyakan untuk mereka-mereka ini. Tapi jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut ini kami akan segera kembali lagi.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan update petang bersama saya Nareswari Lila dan tetap bersama dengan Putri Anak Jawa Timur 2026. Kita ngomongin soal Putri Anak Jawa Timur bukan hanya soal mahkota saja, tetapi memang banyak sekali yang harus dilakukan juga ya sebenarnya di sini ya. Dan anak-anak di sini juga masih remaja, tanggung jawabnya sudah berbeda dengan remaja-remaja yang lainnya. Kalau tadi sebelumnya pemirsa kita sudah berbicara dengan Kak Ragil, kita akan bergeser ke adik-adik kita di sini ya. Ada yang pertama saya ingin mempertanyakan untuk Kanaya terlebih dahulu. Boleh diperkenalkan dulu Kanaya, umurnya tadi sudah kita bahas umurnya berapa. Mungkin dari backgroundnya sendiri, grade berapakah dirimu? Halo Kak, aku Kanaya Zaldi Azahra. Yang pasti aku 13 tahun. Sekarang aku berada di kelas 1 SMP, Kak. Masih kelas 1 SMP ya pemirsa ya. Tapi memang jenjang karirnya Kanaya yang di sini sudah sangat amat berbeda dengan anak-anak di seusianya gitu. Mungkin dari Kanaya sendiri bisa diceritain perjalanannya untuk mengikuti ajang ini itu seperti apa? Yang pastinya ikut Putri Anak ini bukan suatu hal yang mudah ya Kak. Penuh dengan kerja keras, juga perjuangan itu luar biasa sekali. Namun keputusan Naya untuk mengikuti Putri Anak ini tidak akan pernah Naya sesali, karena Naya mengikuti ajang ini memang karena sejak dulu being a Putri Anak Jawa Timur 2026 is a dream that I pursue since my younger age, and alhamdulillah bisa tercapai di tahun 2026 di usia 13 tahun, and of course I'm really happy ya Kak, alhamdulillah sekali. Sejak kapan sih kamu pengen mengikuti ajang yang luar biasa ini? Sejak kecil Naya sudah mempunyai mimpi untuk menjadi Putri Indonesia. Yang mana menjadi Putri Anak Jawa Timur 2026 ini merupakan my first step, langkah pertama Naya untuk mencoba meraih mimpi itu tadi Kak. Belajarnya sudah dari kapan Kak Naya? Since I was 9 years old itu, I was an 9 years? Ya. Oke, berarti 4 tahun yang lalu ya, 4-5 tahun yang lalu, luar biasa sekali. Ini kalau bisa saya bilang, yang paling luar biasa adalah orang tuanya ya pemirsa ya. Tapi selain ada Kanaya di sini, kita juga akan menyapa, di sini juga ada Vanessa. Hai Vanessa, mungkin perjalanan ini sama juga, ada banyak sekali cerita di balik kamu bisa sampai di titik ini. Kalau mungkin saya boleh tanya sama kamu Vanessa, sebenarnya apa yang paling seru selama kamu mengikuti ajang Putri Anak Jawa Timur? Yes, Scott, thank you for the question. First of all, thank you for everyone for giving me this opportunity to speak with you. So, one of the hardest things and the most fun things is probably time management, because as child here, every day we have to go to school. Like today, I just did my Cambridge exam for mathematics. Wow. And I'm here today in the evening with you. So we have to be having a good time management for catwalk classes, public speaking classes, and our hard work for Putri Anak Jawa Timur 2026, and also focusing in our school too. But one of the most fun parts I remember in Karantina of Putri Anak Jawa Timur 2026 is when we shared our traditions in exchanging our gifts in the gala dinner. I really love expanding my culture across people in East Java and getting to know with other finalists, you know. It really made my heart feel really warm, and I'm really happy to be with everyone here today. Thank you. Terima kasih Vanessa, tapi ada satu kata yang paling saya bikin penasaran juga pemirsa, bahwa Vanessa di sini dan saya yakin untuk adik-adik yang lainnya juga belajar untuk time management gitu. Boleh di-spill nggak sih kira-kira gimana caranya untuk anak-anak di usia kalian bisa membagi waktu antara karir, antara masa depan, hitungannya ya cita-cita kalian ini dengan kewajiban kalian untuk sekolah? So first and foremost, we have to see the things that is really upcoming next, and the things that we have to focus on more. So for example, as Putri Anak Jawa Timur was coming near, I had to prepare and focus my hard work on it, but also I, of course, have to still focus on my school, right? Because education is the key for success, I believe, especially as the young generation. Thank you to my parents and my family for helping me and also supporting me for my time management and journey here until now and maybe until nationals. Thank you. Terima kasih banyak, thank you so much Vanessa. Dan selanjutnya ada
Minjo di sini. Hai Minjo. Halo, Kak. Kalau boleh aku tanya juga di sini, apa yang paling memorable buat kamu selama mengikuti ajang dari Putri Anak Jawa Timur? Menurut saya yang paling yang saya ingat adalah waktu prelim ya, karena waktu prelim itu adalah waktu pertama kali kita bisa bertemu dengan keluarga besar Putri Anak Jawa Timur dan remaja. Dan di situ saya langsung menemui beberapa teman saya ada di termasuk Kanaya, Vanessa, Cika dan juga Abigail. Saya sangat senang karena saya bisa bertemu dengan teman-teman saya yang baru. Dan kamu juga di sini ada kampanye lingkungan juga ya? Boleh diceritain seperti apa itu? Saya juga memiliki advokasi yaitu Hai Manis, yaitu singkatan dari Humanity dalam manifestasi inspirasi sosial. Di mana dengan advokasi saya membagikan kasih syukur, kasih sayang, dan juga saya memberikan kebahagiaan bagi para generasi muda, khususnya untuk para disabilitas. Dan saya sangat bersyukur karena saya memiliki advokasi tersebut, karena sejak kecil saya sudah diajarkan kedua orang tua saya apa itu arti berbagi, kasih sayang, dan juga arti bersyukur. Oh, luar biasa sekali. Jadi ketika kita melakukan kegiatan untuk lingkungan, dimulai dari yang terdekat dulu gitu ya. Dan selanjutnya untuk Abigail. Hai Abigail. Kalau misalnya kakak boleh nanya nih Abigail, gimana sih caranya untuk anak-anak muda, apalagi seusia kamu gitu, biar lebih cinta lagi, biar lebih aware lagi terhadap budaya di Jawa Timur? Hi, Kak. Allow me answer this in English. Okay. For me, because children nowadays are not really that familiar to our culture. And with my advocacy, Abibaya, I'd like to inspire the young generation to know deeper of our own culture by what? By social media. Thank you. Oke, terima kasih banyak. Jadi gimana-gimana tetap ya untuk anak muda biar lebih cinta sama budaya Jawa Timur, sosial media tetap nomor 1 ya. Itu mulai harus digencarkan juga, itu PR untuk kita semua kayaknya pemirsa ya. Dan selanjutnya yang terakhir ada Cika di sini. Halo Cika, apa kabar? Boleh dikasih tahu nggak sih Cika pesan pentingnya tentang pendidikan untuk teman-teman seusia kalian-kalian ini? Terima kasih Kak. Teman-teman, menempuh pendidikan setinggi-tinggi mungkin karena pendidikan adalah gerbang untuk meraih mimpi dan juga kesuksesan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi sesuai tadi apa yang sudah dikatakan sama Kak Ragil di awal, bahwa yang dicari adalah memang yang pintar, terbukti dari semua jawabannya ya. Tidak menyangka bahwa mereka di usianya yang kebanyakan anak zaman sekarang mungkin bermain salah satu platform joget-joget gitu. Tapi mungkin mereka di sini bisa membagi waktu. Saya yakin pasti kalian juga masih ada mainnya juga, masih ada belajarnya. Tadi kayak si Vanessa juga ceritain gimana caranya membagi waktu. Mungkin ada Kak Ragil juga pesan-pesannya untuk anak-anak di Jawa Timur yang lainnya. Apalagi saya yakin untuk tahun-tahun selanjutnya akan terus dicari yang lebih baik lagi. Ininya untuk seluruh anak-anak di Jawa Timur, teruslah berkegiatan positif. Jangan selalu mengikuti tren-tren yang mungkin kurang mendukung prestasi kalian. Dan teruslah berbuat menginspirasi untuk semua orang. Mungkin tidak hanya melulu melalui platform saya, Putri Anak, apapun itu bisa dilakukan. Dan juga berpesan untuk 5 putri saya, kalian tidak boleh hanya menggunakan SAS ini untuk menjadikan itu sebuah prestasi di sini saja, tapi kalian harus bisa menginspirasi teman sebaya kalian, agar teman sebaya kalian bisa juga melakukan hal positif yang baik seperti kalian saat ini. PR-nya ada banyak ya, selain Betul. untuk putra-putri yang ada di Jawa Timur, juga Kak Ragil memberikan PR pesan. juga harapan, pesan untuk kalian semua. Tapi yang kalau boleh saya tanya Kak Ragil, untuk tahun ini sebenarnya harapannya Kak Ragil dari Putri Anak Jawa Timur itu seperti apa? Harapannya sebenarnya dari tahun ke tahun masih tetap ya Kak. Semoga anak-anak ini masuk di Putri Anak Jawa Timur ini tidak hanya ingin mendapatkan SAS dan crown saja. Semoga jabatan mereka atau titel baru mereka itu bisa menjadikan mereka itu lebih baik lagi, lebih berprestasi lagi, lebih merubah diri mereka menjadi lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik lagi. Dan semoga platform yang saya buat ini bisa menjadi wadah untuk bertemunya mereka dengan saudara-saudara mereka di seluruh Jawa Timur, dan menjadikan hubungan baik kita tidak hanya berhenti di jabatan mereka, tapi untuk
seterusnya, seperti itu. Dan tadi Kak Ragil juga sudah mention juga pemirsa bahwa baru 2 hari yang lalu Betul. mereka ini baru grand final. Mulai dari hari ini Kak Ragil, apa PR atau tugas mereka sampai 1 tahun ke depan? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kalian memiliki tugas yang lumayan berat dari ketimbang teman-teman sebaya kalian lainnya. Jadi kalian harus bisa menjaga dan merawat titel dan crown kalian. Jangan sampai karena titel dan crown kalian bisa berubah menjadi seorang yang kurang baik atau bagaimanapun. Kalau untuk tugas sendiri, tentunya mereka harus tetap belajar dan membantu orang tua di rumah. Intinya crown dan SAS ini bukan untuk merubah kalian menjadi lebih sombong, tapi untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Ragil dan juga untuk adik-adik dari Putri Anak Jawa Timur 2026. Terima kasih dan selamat sekali lagi. Semoga kalian semua, kalian berlima yang sudah hadir di sini bisa menginspirasi anak-anak di Jawa Timur yang lainnya. Boleh, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain waktu. Dan untuk Anda semua pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah dengan kami di Update Petang.